Selamat datang di Universitas Islam Malang. Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Batu adalah madrasah negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dan beralamat di Jalan Pronoyudo, Lidaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Ratna Tias, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari LPTK Universitas Islam Malang dengan NIM 22204072287 sekaligus guru matematika di MTS Negeri Kota Batu. Pada hari ini, tanggal 28 Agustus tahun 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan mengambil materi persamaan garis lurus dan subtema materi gradien garis lurus di kelas 8C. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Coba ulangi lagi ya, sekali lagi. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semangat ya anak-anak? Sudah sarapan apa belum? Sudah, ada yang belum. Mengapa kok belum sarapan anak-anak? Nggak sempat. Nah, anak-anak kalau bisa setiap pagi sebelum berangkat sekolah itu disempatkan sarapan. Apa tujuannya? Agar energinya terisi sehingga ketika berpikir mudah untuk berkonsentrasi. Alhamdulillah. Tapi tetap semangat ya walaupun sarapan ya. Boleh belum sarapan ya. Boleh minum air putih nanti kalau haus. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nama kelasnya siapa? Silakan pimpin berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridhoi dan menjadi ilmu yang bermanfaat karena sudah diamali dengan kebaikan. Masuk semua anak-anak hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa? Safa. Bapak udah cek ya absennya ya. Safa, absen. Absen berapa Safa? Nama lengkapnya siapa? Oh, Kirana Safa. Sakit? Oh ya. Nah, yang lainnya? Masuk ya? Masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu agar tumbuh rasa cinta pada tanah air. Semangat ya. Oke. Agustus tahun 45. Terima kasih ya anak-anak, silakan duduk.
Ini ya tujuannya yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang apa? Gradien. Yang kedua kita akan praktek mengukur gradien benda-benda di sekitar madrasah yang memiliki kemiringan. Ketiga, anak-anak belajar memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep gradien. Nanti ibu akan pada pembelajaran hari ini ibu akan menggunakan model PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning, yaitu pembelajaran yang menerapkan apa itu pemecahan masalah dalam konsepnya. Jadi anak-anak memecahkan masalah yang terkait dengan gradien. Yang kedua, kita memanfaatkan aplikasi GeoGebra. Dan yang ketiga, untuk evaluasi ibu akan menggunakan Wordwall ya, aplikasi Wordwall yang nanti anak-anak menggunakan HP ya untuk evaluasi. Nah, selanjutnya tidak boleh apa? Gambarnya itu tidak boleh tidur. Nanti kalau tidur nggak jadi dapat hadiah dari gambar. Karena dalam pembelajaran ini nanti ibu juga akan menilai satu sikap itu ibu yang menilai secara kelompok. Ya, jadi akan ada penghargaan untuk kelompok yang paling baik, yang paling aktif. Ini nanti ada hadiahnya. Nah, untuk penilaian keterampilan itu anak bernama ambil ketika anak-anak mengukur gradien dari benda-benda di sekitar madrasah praktek ya. Dan yang ketiga, keterampilan pengetahuan ibu akan memakai apa tadi? Wordwall ya. Anak-anak memakai HP, mengerjakan soal, pakai Wordwall yang terbaik juga akan dapat hadiah. Sudah ibu siapkan. Semangat ya. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Ready? Ready. Lanjut. Nah, gambar apa ini? Judulnya apa? Yang pertama, contohnya mempelajari gradien ini adalah untuk menentukan kemiringan dari jalur untuk kursi roda. Itu manfaatnya. Jadi dia kan miring. Nah, kemiringannya yang paling aman berapa ya? Itu manfaatnya kita mempelajari materi. Yang kedua, untuk mengukur apa itu? Panjang, tangga, ya. Nah, itu juga menggunakan konsep gradien. Kemiringan Menara Pisa di Italia. Anda pernah mendengar Menara Pisa di Italia? Apa itu? Salah satu dari 7 keajaiban dunia. Menara Pisa dibangun pada tahun 1173 pada bulan Agustus ya. Namun 5 tahun setelah pembangunan ternyata menara ini dibandingkan menjadi milik perlahan. Oke, untuk tahu lebih lanjutnya kita simak ini ya bentuknya. Pada 9 Agustus 1173, Menara miring Pisa atau biasa disebut The Tower of Pisa dibuat sebagai menara lonceng katedral di kota Pisa, Italia. Awalnya, menara yang masuk dalam 7 keajaiban dunia menurut UNESCO ini. Sebentar, saya potong dulu. Anak-anak silakan membuka buku tulisnya dan catatlah informasi penting dari video ini ya. Bangun vertikal. Namun, ketika struktur tanahnya tidak stabil, maka menara tersebut akhirnya miring pada salah satu sisinya hingga 5 meter. Setelah dinyatakan desainnya cacat, konstruksi dihentikan selama seabad lamanya. Menara Pisa baru kembali dibangun pada 1272 oleh Giovanni di Simone, arsitek dari Kampus Santo. Untuk lantai 4 dibangun untuk mengimbangi kemiringan dari Menara Pisa. Namun pembangunan kembali dihentikan pada 1284. Ternyata dari tayangan video tadi anak-anak mendapatkan informasi apa? Siapa yang berani menyebutkan? Silakan Ngacung. Menara Pisa mempunyai 7 lonceng dan mempunyai nada yang tersendiri. Nah, Menara Pisa mempunyai 7 lonceng dan memiliki apa? Nada yang berbeda-beda. Apa hubungannya sama materi kita hari ini? Gradien. Siapa yang tahu? Bagus. Siapa namanya? Rafif. Ayo silakan Rafif. Kemiringan Menara Pisa kenapa nak? Karena struktur tanahnya tidak stabil. Bagus sekali. Jadi Menara Pisa itu miring disebabkan karena struktur tanahnya
yang tidak stabil karena dia terbuat dari apa? Pasir dan apa? Kerang ya. Nah, apalagi informasi yang bisa anak-anak ketahui? Dibangun lagi tadi, diperbaiki setelah berapa lama? Siapa yang tahu? Lah, siapa itu? Kumala ya? Nah, apa? Selama berapa abad Kumala? Satu abad itu berapa tahun? 100 tahun. Panjang ya. Oke, sudah jelas, saya lanjutkan ya. Nah, dari video tadi anak-anak sudah mendapatkan beberapa informasi penting. Ya, apa saja tadi? Kemiringan menara Pisa disebabkan karena struktur tanah. Berapa kemiringannya? Siapa yang tahu tadi? Patah? Berapa? 5,5 apa 0,5 tadi? Oh, 5,5 ya kemiringannya ya. Nah, 5,5. Yuk kita lanjutkan. Ini tampil ya bedanya berapa ya? Perhatikan bahwa jarak yang bawah ini ya, waktu anak kemarin mempelajari apa ini? Sistem koordinat ya. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Misalkan Bu Rahma punya titik yang terletak ini ya, ini misalkan koordinatnya 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. Semakin ke atas positif atau negatif? Positif. Semakin ke bawah? Negatif. Kalau sumbu X semakin ke kanan, semakin ke kiri, bisa Ibu punya titik 1,1 dan 4,2. Maka kalau berapa kali, misalkan titik A dan B, nah seperti ini ya. Maka yang dikatakan delta X itu adalah perubahan X dan delta Y adalah perubahan Y. Ya, contoh ini. Berapakah M-nya? M adalah perubahan. M itu apa tadi? Gradi. Simbolnya M. Delta Y per delta X. Delta Y-nya berarti naiknya berapa? Coba anak-anak. Naiknya berapa ya? 1. Karena naik, maka positif. Delta X-nya dari A ke B ke kanan apa ke kiri? Ke kanan berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 positif. Jadi M-nya 1/3. Paham? Nah, kalau di sini, anak boleh ambil hatinya. Oke, terus sudah siap untuk ya? Anak-anak setelah melihat video tentang menara Pisa tadi, anak-anak untuk mengukur gradien bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Nanti di laptop atau HP-nya anak-anak ketik GeoGebra klasik. Ya, ketik GeoGebra. Anak-anak bisa mencoba HP-nya, coba ketik GeoGebra klasik. Nah, cara membuka sama memperhatikan berapa ya. Kelihatan ini tayangannya? Nah, bagaimana mengukur gradien? Langkah pertama, Ibu harus buat garis dulu ya. Klik ini, tandanya ada garisnya titik 2 ya. Selain ini ya. Nah, terus setelah diklik, arahkan titik sebarang titik ya, berapa pilih titik ini. Poin aja, klik atas sendiri, join class ya, kelas poin terus join class. Nah itu kan suruh masukkan kode ya, klik kode 29474 29474. Sekarang dikasih nama kalian ya, Kaisal 8C, Patan 8C. Ya siapa? Tolong sudah bagi aja ya. Nah, silakan anak-anak kerjakan LKS-nya. Silakan diberi nama kelompok. Ini ada 3 soal. Sekarang LKS sudah Ibu bagi. Silakan anak-anak diskusikan
Di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan tentang apa itu? Gambar tangga ya, soal cerita ya. Anak disuruh mencari gradiennya. Yang kedua, soal cerita lagi. Nah, itu tentang ceritanya tentang apa itu? Jalur khusus di suatu sekolah untuk kursi roda. Karena disuruh menyelidiki apakah jalur itu aman apa tidak. Di situ sudah ada keterangannya ketentuannya. Yang ketiga, ini praktek mengukur gradi. Untuk nomor 1 dan 2 ibu beri waktu 10 menit. Untuk praktek mengukur gradi ibu beri waktu 10 menit juga. Nanti langsung kembali ke sini. Setelah itu kita present. Paham? Oke. Silakan anak-anak dikerjakan. Jika ada kesulitan, boleh bertanya pada ibu. Ya. Oke, silakan anak-anak mengerjakan. Untuk mengerjakan soal cerita, anak-anak tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kemudian ditulis caranya. Setelah itu ditulis kesimpulan. Oke, silakan. Anak-anak biar cepat, kan sampai satu kelompok berapa orang? 4 orang. Yang orang 1 dan 2 mengerjakan soal nomor 1. Ya. Saya nomor berapa satu? Nomor 2. Ini yang nomor 1. Yang ini nomor 2. Biar cepat bisa selesai. Dengar, awis ya. Silakan saling berdiskusi. Ya, bagi kelompok 1 dan nomor 2. Ya. Berapa? Boleh melebihi 0,1. Setelah itu kamu baca dulu. Setelah itu ditulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Pak, silakan diskusikan. Mana ada yang bertanya? Iya. Vino ya? Ya, Vino ya. Vino bertanya apa? Cara mengerjakannya gimana? 1. Baca soal terlebih dahulu. Sudah baca. Setelah itu apa yang diketahui di soal sampai tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Nanti yang diketahui apa? Baik ya. Namanya berapa? 7 apa? Meter. 7 meter. Nah itu sentimeter kan. Sekarang disamakan meter ke sentimeter dikalikan berapa? 100. Berarti 7 kali 100 berapa? 700 sama dengan 700 cm. Ya, tentu di situ. Terus bawahnya. Dan apa yang ditanyakan tadi? Apakah aman? Kan gitu ya. Terus yang ditanya, apakah jalur kursi roda tersebut aman? Ini sudah. Anak-anak, kelompok 1 sudah? Kelompok 1 dan 2? Oke, silakan keluar mencari objek yang mirip. Kemudian buka gradiennya ya. Kakak 76. 7 rek. 7. Apa kami? Ini baca lama. On.
Sing iki lho. Nah, ini dipegang. Seratus 153 ya. Terus delta catat 153. Delta X nya 150. Nah ini silakan delta Y nya mana? Tadi sudah diganda itu. Berapa itu? 69, delta Y-nya 69. Jadi M-nya delta Y per bisa ya? Oke, bagus, semangat. Kalau sudah selesai langsung kembali ke kelas ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari rombongan kami akan memperkenalkan tentang beberapa kelompok kami. Saya Budi Nabi Asyai. Saya Hanya mempresentasikan nomor 1. Silakan baca. Ketahui karena konsentrasi itu bentuknya itu seperti ini. Nah, karena 2,5 ini sejajar atau apa karena sama dengan sudut ini. Di depannya sudut 90 derajat. Ya. Makanya kita tulis di sini lalu sama dengan 1,5 kuadrat ditambah delta Y. Nah, Ini diturunkan ke sini hasilnya itu ya. hasil dan ditambah delta Y kuadrat. Jadi delta Y kuadratnya Jadi delta Y kuadratnya adalah akar pangkat 4. di mana akar pangkat 4? Akar pangkat 4 adalah 2. Iya. Maka M sama dengan 2. M tadi apa? 20, 1,5 dikalikan 10, 5. Nah, kemudian diberikan dari mana? Dibagi berapa? 5, betul ya? 20 bagi 5, 4. 15 bagi 5, 3. Sudah jelas semua ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan kembali. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dengar apa tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Dengar ya. Oke, silakan. Jalan untuk pembentukan kursi roda tidak boleh lebih dari 0,15 cm dan kemiringan jalan yang dilalui jalan khusus kursi roda adalah delta Y per delta X sama dengan 90 per 700 yang hasilnya adalah 0,128. 128. Jadi M M itu apa tadi? gradien Ya, gradiennya itu gradien 0,128 kurang dari 0,15.
Jadi jalur aman untuk dilalui oleh pengguna kursi roda. Karena lebih kecil. Di situ ada aturannya. Kalau kursi roda tidak boleh melebihi 0,15. Ternyata dari kelompoknya kata penghitungannya ketemunya M-nya 0,128. Ternyata menurut kelompoknya kata 0,128 itu kurang dari 0,15. Bagaimana anak-anak yang lain, kelompok lain apakah setuju? Setuju ya? Ya, memang lebih kecil jadi aman, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Oh. Karena rumusnya gradien M itu delta Y per Delta X. gitu ya? Ya. Maksudnya gitu ya? Ya. Itu bagaimana? Sudah terjawab, Nala? Oke. Ada yang nanya lagi? Tidak ada ya? Oke, silakan kembali. Oh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas soal matematika. Sebelumnya itu perkenalkan nama kami Desya Nindra Prataya, ACP Renata. Siapa tadi namanya? Panggilannya? Tony, oh bukan Iqbal. Terus? Siapa namanya? Sakib ya. Mau mempresentasikan apa? Jadi objek yang kita teliti adalah kawat. Kemudian, mau diukur gradiennya tadi ya, mau ceritakan. Oke, silakan. Baik, silakan dijelaskan. Jadi kawat mempunyai delta X yang berdasarkan 71 dan delta Y yang berdasarkan 203 cm. Rumus gradien adalah delta Y per delta X. Delta Y-nya di sini adalah 203. Jadi 203 delta X-nya 77. Jadi di sini 203 dibagi 77 adalah 2,63. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang mengukur gawang juga tadi? Kelompok lain ada? Atau berbeda? Sama persis atau mendekati atau sama ya? Oh berarti tepat ya perhitungannya ya? Oke, jadi ketemunya kemiringannya adalah 2,63. Jadi delta Y per delta. Adakah yang mau bertanya? Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemudian bagaimana cara mengukur gradien? Praktek mengukur gradien. Siapakah yang mau membantu ibu? Apakah kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang nanti ada hadiah? Ayo yang aktif ada hadiah. Apakah kesimpulan dari pembelajaran? Apakah kesimpulannya? Jadi gradien adalah kemiringan suatu garis yang dan rumus gradien adalah sama dengan delta Y per delta X. Gitu kesimpulannya. Betul anak-anak? Betul ya? Ini kita belajar gradien. Gradien itu katanya apa tadi? Bagus. Dan rumus gradien adalah delta Y per delta X. Bagi yang aktif dapat hadiah dari Jadi kayaknya ada yang mau jawab. Silakan ya. Nah, ayo sudah.
mengetahui rumus gradien. Oh iya, apa rumusnya gradien tadi? Delta Y dibagi delta X. Alhamdulillah, sekarang nggak ngantuk lagi, semangat ya. Alhamdulillah, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Menyampaikan perasaannya? Wah, banyak ternyata ya. Ya, siapa ini? Mas siapa ini? Silakan. Mas Selo, ya. Ya. Bisa menambah pengetahuan gradien. Apa lagi? Bisa mengerjakan secara Jangan praktek langsung ya. Alhamdulillah, beri tepuk tangan untuk terakhir. Sebelum terakhir kita harus mencoba dulu, ya. Apakah anak paham tidak dengan materinya berapa? Silakan dikeluarkan HP-nya. Oke. Ya, sudah bisa buka semua ya. Ya, silakan dijawab. Nah, ya. Boleh ambil kertasnya. Seru ya, alhamdulillah bisa belajar sama bermain ya. Oke, semangat, semoga dapat nilai yang tertinggi. Ya. Aku nambah 2. Oh, itu jangan makan. Aku juga sudah bisa buat ya. Ternyata yang tertinggi siapa? Safina ya. Safina 8C. Mana Safina? Oke, Safina, alhamdulillah. Silakan berdiri anaknya. Nah, skornya berapa Safina? 715 ya. Oke, ini aja untuk Safina. Oke, terima kasih anak-anak. Beri tepuk tangan untuk yang melihat dan menilai hasil kerjasamanya anak-anak. Kelompok yang paling kompak ya adalah kelompok yang berapa ini? Kelompok 4. Ya ya. Pembelajaran kita 1/1000. Anak-anak selalulah semangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu merupakan suatu ibadah. Semakin sampai banyak belajar, maka semakin besar peluang kalian untuk menjadi orang yang sukses. Jadi orang yang bermanfaat, seperti para pemimpin kita, contohnya Presiden Pak Habibie ya, yang bisa mengharumkan nama bangsa dengan karyanya apa itu? Saya doakan anak-anak juga memiliki semangat untuk belajar agar mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat untuk kita. Oke, sebelum pelajaran akhir, mari kita tutup dengan doa. Semangat terus belajarnya, semoga anak-anak selalu sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.